Shalom untuk semuanya. Tuhan memberkati Anda. Saya bersyukur dan berterima kasih terutama kepada Romo Fikjen, Romo Edi ya, betul ya? Romo Martinus Pasomba, Romo. Oh, sudah ganti. Ganti lagi ya, Romo? Iya, betul. Romo Martinus, terima kasih banyak sudah memperbolehkan saya untuk bersharing di Persekutuan Doa Palopo. Saya tidak bisa membayangkan Palopo itu di mana. Apakah di Indonesia atau di negara seberang atau di... Saya ke Makassar sudah pernah, baru sampai Makassar saja. Memang mimpi saya jalan ke timur. Semoga nanti setelah masa pandemi saya bisa hadir di tengah-tengah Anda. Tema yang diangkat sungguh menarik, tentang pengampunan. Tanpamu, mu itu Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat mengampuni. Saya, tadi seperti dikatakan oleh Pak Renold, bekerja 25 tahun di rumah retret. Dan mendampingi anak-anak yang terluka. Dan bukan kebetulan, ini mungkin rencana Allah, saya pun adalah seorang anak yang terluka dulunya. Bagaimana luka itu dibawa sampai saya imam, bahkan menjadi imam, menjadi pastor. Luka itu tidak saya sadari. Luka itu diam-diam membuat saya, dulu waktu frater saya rendah hati sekali. Kalau pimpinan mengatakan, waktu frater, kamu di sini, tugas ini, ya, baik, saya terima, rendah hati. Setelah saya jadi pastor, kok saya jadi sombong? Kok saya mudah menolak? Kok saya menjadi orang yang agresif, membalas? Jadi kalau engkau disakiti, prinsipnya sakiti lagi. Ngapain harus diterima gitu? Kalau engkau ditampar pipi kiri, jangan dikasih pipi kanan. Tampar lagi 3 kali. Kalau belum sampai mati, itu. Setelah saya jadi pastor, kok saya menjadi orang yang ganas? Kok saya menjadi orang yang menakutkan? Lalu saya mencoba untuk mengolah, itulah sebabnya saya sekolah di Filipina untuk menjadi seorang counselor, counseling keluarga. Dan saya ingat bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang counselor kalau kita tidak mengolah hidup kita sendiri. Syukur, setelah pengolahan kehidupan, saya mempunyai relasi yang bagus dengan orang-orang yang menyakiti saya tanpa sadar. Dan sangat ditekankan di dalam pengolahan hidup bahwa harus ada Tuhan di sana. Itulah sebabnya saya senang berbagi dengan saudara-saudaraku yang terkasih di Palopo tentang bagaimana peran Tuhan dalam daya, kekuatan saya untuk mengampuni. Saya akan share screen dengan Anda supaya Anda tidak melihat wajah saya terus. Nanti Anda bosan melihat saya. Jadi lebih baik saya share screen dan di situ saya bisa memperlihatkan apa yang akan saya bagikan. Ini Injil yang kita bahas. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi, jangan seenaknya kita mohon ampun kepada Tuhan. Ada syarat. Apalagi doa Bapa kami, doa yang sering kita doakan adalah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Kami pun mengampuni. Jadi rupanya pengampunan itu adalah syarat mutlak supaya kita bisa diampuni. Nah sekarang mari kita lihat bahwa pengalaman sakit, kecewa, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Di dalam rumah tangga, zaman perjanjian lama, sudah terjadi perpecahan. Lihat Adam mempersalahkan Hawa.
Waktu Tuhan berkata, Adam, apakah engkau memakan buah itu? Lalu Adam berkata, wanita yang nyuruh saya makan. Lalu waktu Tuhan menyapa Hawa, Hawa berkata, itu ular. Jadi saling menyalahkan. Kain iri karena persembahannya merasa tidak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habil diterima. Maka Habil dia bunuh. Sarah istrinya siapa? Abraham. Hagar sudah mempunyai anak Ismail. Sarah belum. Sarah jengkel, Sarah kecewa. Sarah mengusir Hagar. Dan Hagar sakit hati. Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana Yakub ayahnya sangat mencintai anak bungsunya. Saul membenci Daud. Begitu banyak. Jadi Anda jangan pernah berpikir bahwa masa lalu di dalam perjanjian lama itu selalu hanya ada kebaikan. Tidak. Dalam perjanjian lama pun diperlihatkan bahwa dalam garis keturunan Yesus pun, Yusuf, garis keturunan Daud, ini pun terjadi kesalahan-kesalahan. Dan ditulis di dalam sejarah hidup Yesus. Jadi Yesus itu bukan keturunan dari nenek moyang yang kudus, yang tidak ada kelemahan manusiawinya. Enggak. Daud melihat Batsheba dan mengambil Batsheba sebagai istrinya. Padahal itu adalah istri dari orang lain. Jadi perhatikan di sini, rupanya di dalam kitab suci pun dipaparkan kelemahan-kelemahan hidup dalam keluarga. Perjanjian baru, Injil, dan surat-surat pun memperlihatkan kenyataan ini. Lihat, Yesus berbicara tentang perceraian. Ditanya oleh orang Farisi dan Saduki waktu itu, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dan Yesus mengatakan, Musa menulis surat cerai karena ketegaran hatimu. Nah ini, ketegaran hati. Ketegaran hati itu adalah apa? Amarah, kejengkelan, kekerasan kepala. Jadi orang merasa benar, paling benar. Perumpamaan anak yang hilang. Diceritakan, ini kisah yang diceritakan oleh Yesus. Melukai hati bapaknya. Maria dan Marta. Marta merasa jengkel karena Maria cuma duduk doang. Dia sibuk. Marta iri. Kenapa kok Yesus gak memuji dia? Maria tuh lihat Marta sibuk banget gitu ya. Jadi perhatikan bahwa di dalam kisah kitab suci pun diperlihatkan bahwa ada banyak sekali permasalahan kehidupan yang membuat orang marah, membuat orang sedih, membuat orang kecewa, membuat orang punya hati yang terluka. Jadi boleh saya katakan kesimpulan pertama, bahwa tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya hati terluka. Tidak ada. Kalau Anda mengatakan, ada Romo, orang gila. Oh, orang gila juga sama. Dia terluka pikirannya. Jadi ada saya itu waktu di Pratista sering sekali mengunjungi rumah sakit jiwa. Karena kami kalau di rumah retret kadang-kadang ada kunjungan. Lalu ada orang sakit jiwa itu memegang koran cukup banyak ditata. Lalu dia hitung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tiap hari dihitung terus. Jadi dia memikirkan selembar koran itu sebagai uang. Karena sejak dulunya dia sangat terobsesi cari uang, cari uang, cari uang. Harus dapat uang, dapat uang. Akhirnya saya cerita, kenapa sih? Rupanya dia dulu punya uang banyak dan ditipu oleh orang. Sehingga dia gila, stres, berkelebihan. Jadi dia itu sangat mencintai uangnya, sehingga pada saat uangnya hilang, dia terpukul, dia putus asa, dia kecewa, dan dia akhirnya gila. Jadi, cukup banyak orang juga terluka sekali lagi karena pengalaman hidup.
Jadi jangan pernah berpikir, Romo, saya ini adalah orang yang paling menderita, Romo. Sudah lahir jadi anak dari keluarga miskin, sudah itu bodoh, sudah itu saya hitam, bau lagi, Romo. Lihat, jadi kita itu selalu memikirkan, selalu punya pikiran bahwa saya adalah orang yang paling menderita dalam kehidupan. Kesimpulan pertama yang tadi kita lihat adalah apa? Semua orang pernah mengalami pengalaman luka. Semua orang pernah mengalami hatinya disakiti. Pikirannya dirusak. Keinginannya tidak bisa terjadi. Coba kalau boleh jujur, berapa di antara Anda yang dalam hidup perkawinannya, apakah perkawinan yang Anda alami sesuai dengan yang Anda impikan? Ayo, angkat tangan yang sesuai dengan mimpi Anda hidup perkawinannya. Kalau Anda tidak angkat tangan, angkat kaki dari rumah. Jadi lihat apa yang terjadi, banyak sekali perkawinan memasuki wilayah kekecewaan. Kok gini ya? Dulu suami saya baik banget. Dulu suami saya ampun perhatian. Sekarang malah banyak memperhatikan motornya, Romo. Dia elus terus motor itu, Romo. Setiap hari burung peliharaannya dia sapa, "Hai Jo." Jo, dia sapa, dia ajak ngomong. Saya dicuekin, Romo. Jadi, saudaraku yang terkasih, saya mau menekankan bahwa masuk ke dunia perkawinan pun seringkali orang merasa bahwa kok tidak seperti yang saya harapkan. Jadi kenyataan tidak sesuai dengan harapan itu pun menyebabkan orang merasakan kekecewaan. Itu pun menyebabkan orang merasa bahwa saya teraniaya. Dulu saya berpikir saya ini ingin menjadi pastor. Dulu ingin ditugaskan di sebuah kampung yang hanya berisi orang-orang tua. Kan orang tua itu senang. Saya kalau khotbah dengan orang tua itu senang sekali. Karena cerita sama pun mereka tetap tertawa terbahak-bahak. Gitu. Lupa gitu ya. Jadi mereka suka denger, senang mendengarkan, sudah diomongin, loh kan kemarin udah cerita, lupa Romo, lupa cerita lagi, enggak apa-apa gitu ya. Saya senang sekali gitu ya. Dan orang tua itu kalau memberikan kolekte juga kan apa adanya. Di uang kolektenya dia taruh di atas kutangnya, dia buka kutangnya, lalu itu dia kasih uang 1.000, baunya bau kecut sekali gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Saya berpikir bahwa saya tinggal di gereja yang sederhana. Tapi akhirnya saya harus bertugas 25 tahun di rumah retret. Hanya mendampingi retret. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, bagaimana seringkali kenyataan itu harus kita terima. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Ini kok ada yang share screen ya? Tolong. Oke. Thank you. Jadi kalau tadi kita sudah lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, banyak terjadi terluka. Sekarang mari kita lihat dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bagaimana luka itu muncul di dalam rumah tangga? Bagaimana bisa terjadi? Jadi keretakan dalam rumah tangga, dalam keluarga bisa terjadi karena apa? Karena anak terluka sejak kecilnya ditolak, mau digugurkan. Jadi saya menghadapi sebuah kasus yang saya tangani waktu saya di rumah retret. Anak ini waktu dikandung oleh ibunya, saya tahu bahwa, ibunya hamil di luar pernikahan. Kebetulan ibunya ini murid saya. Waktu dia mau menikah dengan laki-lakinya,
Dan laki-lakinya adalah kakak kelas dia. Masih SMA. Lalu saya disuruh menikahkan, tetapi saya mengatakan jangan dulu, karena mereka belum tentu sungguh-sungguh saling menyayangi. Anak SMA itu masih mencari kenikmatan. Dan rupanya kenikmatan itu kebablasan, keenakan, akhirnya hamil. Lalu rupanya tanpa diketahui oleh orang tuanya, si ibunya ini karena dia begitu ditekan oleh keluarga, berusaha untuk menggugurkan anak ini. Berusaha untuk menggugurkan. Dan akhirnya si perempuan ini cerita pada saya. Lalu saya berkata, saya doakan semoga anak ini lahir tidak ada masalah. Dan syukur kepada Allah, anak ini lahir sempurna. Secara fisik sempurna. Tetapi mengagetkan sewaktu anak ini tumbuh di usia 6 tahun, 7 tahun. Anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang emosional sekali. Sampai kalau marah, dia melempar ibunya dan berteriak, "Mama nggak suka aku, dari dulu juga nggak suka aku." Mamanya kaget, gitu ya. Padahal dia tidak pernah ngomong bahwa dulu mau digugurkan. Tidak pernah cerita. Tidak ada yang cerita pada anak ini. Tapi jangan pernah lupa, anak ini merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Jadi kalau sejak dalam kandungan ia sudah ditolak, ia merasa selalu melawan ibunya, marah dengan ibunya. Dia selalu tidak bisa menerima ibunya. Kekecewaan. Jadi sama kalau seorang ibu pun mengharapkan anaknya laki-laki, tiba-tiba perempuan yang lahirnya. Kecewa. Kekecewaan itu kalau tidak diolah akan merusak relasi ibu ini dengan anak ini. Jadi lihat, luka itu begitu banyak tempatnya. Anak dibesarkan tanpa perhatian orang tuanya. Orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan karier. Saya mengerti bahwa dunia sekarang berat sekali. Gitu ya. Jadi di mana orang tua itu dua-duanya harus bekerja. Dan kalau dua-duanya bekerja menyedihkan. Ayah bekerja, waktu pergi ke pekerjaan, baterainya full. Ibu bekerja, waktu pergi ke tempat pekerjaan, baterainya full. Anak sekolah, waktu pergi ke tempat sekolah, baterainya full. Pagi-pagi semuanya full. Pulang ke rumah, suaminya baterainya low, istrinya baterainya low, anak juga baterainya low, di rumah konslet. Di rumah bertengkar. Hal kecil pun akan menjadi besar. Kenapa? Karena hatinya sedang kecapean, kelelahan. Jadi kelelahan ini yang membuat begitu mudah bergesekan di dalam keluarga. Jadi suami kentut saja bisa menjadi masalah besar bagi istri. Padahal kan suami nggak tahan gitu ya. Dia udah ditahan-tahan, brut keluar. Istrinya langsung sembarangan lu kentut di depan siapapun. Nggak sopan. Suaminya, ya Tuhanku, saya di depan teman-teman aja, teman-teman malah senang kalau saya kentut gitu ya. Lihat di sini. Jadi hal kecil bisa menjadi besar dalam keluarga kalau baterainya low. Mudah konslet. Anak terlalu ditekan. Bapak Ibu jangan pernah lupa, menjadi anak itu stres sekarang ini. Apalagi kalau orang tuanya berambisi supaya anaknya pintar, supaya anaknya ranking. Anaknya, kamu harus ranking, harus hebat di sekolah. Padahal orang tuanya juga dulu bodoh. Padahal dulunya juga orang tuanya nggak ranking gitu. Ngapain? Kata saya. Kenapa harus neken anak supaya pinter? Anda juga nggak pinter kok. Gitu ya. Jadi lihat, kalau orang tua terlalu punya obsesi, ingin menyombongkan. Oh, anak saya ranking 1 loh. Anak saya sekolahnya di Amerika loh. Anak saya sekolahnya. Apa yang terjadi? Anak stres. Anak merasa depresi. Karena apa? Tertekan. Lihat, zaman saya kecil tuh nggak ada les-lesan. Nggak ada les. Gitu ya. Zaman sekarang itu les.
les, semua dileskan. Bahkan saya sedih sekali kalau mendengar ada anak hari Minggu masih les. Ya Tuhanku Yesus, orang tuamu ini tidak ada belas kasih apa ya? Hari Minggu itu harinya Tuhan. Hari Minggu itu adalah hari yang penuh sukacita, hari pembebasan. Kalau dalam kitab suci ada tahun Yobel gitu ya. Itu hari pembebasan hari Minggu itu. Kenapa anak harus ditekan? Harus belajar terus, belajar biar kamu pinter-pinter. Jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, yang membuat anak pinter bukan semata-mata karena otaknya, inteligensinya tinggi. Bukan. Anak bisa berhasil juga karena ada mentalitasnya, karena ada moralitasnya, karena ada kekuatan tekadnya. Jadi, lihat, kita harus mengerti anak kita terlalu dituntut atau tidak. Anak juga bisa memperoleh kekerasan fisik atau verbal, dipukul. Verbal kata-kata kasar, gitu ya. Dicaci maki, dilecehkan, diteriakin. Saya sejak kecil paling takut kepada ayah. Saya itu lebih takut dengan ayah daripada kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu memberi pengampunan, ayah itu enggak. Ayah itu pukul dulu baru diampuni kalau saya salah. Jadi kalau ayah saya itu sudah teriak, Eko, saya itu langsung, ya diem saya. Kalau apalagi ayah sudah melotot, saya langsung tundukkan kepala saya dengan hikmat. Saya lakukan. Ayah bersabda A, terjadilah A. Jadi begitu taatnya saya, begitu takutnya saya. Sampai saya ingat, kita waktu kecil itu kalau sore harus belajar. Kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu sore itu kami boleh nonton televisi. Dan waktu saya kecil nonton yang paling menyenangkan adalah film kartun. Kan dulu kan nggak ada banyak pilihan. Ada RCTI, Indosiar, SCTV. Dulu kan cuma TVRI. Dan TVRI itu kan menayangkan film kartun. Saya masih ingat film kartunnya adalah Mikey Mouse. Itu membuat kita tertawa. Sore waktu saya dengan adik-adik saya nonton, kan itu jatahnya nonton. Kita ketawa-ketawa. Tiba-tiba ayah pulang dan teriak, woi, siapa yang suruh nonton? Ini jamnya belajar. Ayo belajar semuanya. Eko, kamu anak pertama, malah nggak memberi contoh. Malah ikut nonton. Matikan TV, nonton. Wah, itu 4 anak, saya nomor 1, 3 adik saya, langsung tunduk semuanya. Dan saya matikan televisi. Adik saya nomor 2, Mas, bicara dengan ayah. Ini kan Sabtu, kita boleh nonton. Nggak mau nanti ngomong aku yang dipukul, kamu tenang-tenang saja. Enaknya. Udah belajar. Lalu kita belajar, diam saja. Lalu bapak itu masuk kamar. Dan ibu nanya, ada apa sih pak? Itu anak-anak. Bukannya belajar malah nonton TV. Ini kan jamnya belajar. Lalu ibu berkata, loh pak, ini kan Sabtu. Jatahnya anak nonton. Lalu bapak berkata, oh iya ya, lupa. Ayo sudah biarin. Saya sudah marah. Jadi lihat. Seringkali luka itu begitu mudah dibiarkan saja. Begitu sulit orang tua untuk rendah hati mengakui dan meminta maaf. Karena merasa apa? Aku orang tua kok. Aku punya kekuasaan kok. Gitu ya. Jadi perhatikan di sini bahwa rupanya kalau saya lihat di sini, saya bagikan apa yang saya ceritakan kepada Anda semua, keluarga itu tempatnya orang terluka. Maka kepahitan itu di dalam diri anak-anak menyisakan apa? Menyisakan 3 perasaan sakit. Pertama-tama anak merasa tidak disukai. Kedua, anak merasa tidak dihargai. Dan ketiga, anak merasa ditolak. Jadi kalau anak merasa tidak disukai, apa akibatnya? Anak ini tidak pernah bisa melihat hal yang positif dalam dirinya. Anak ini akan jijik dengan dirinya.
Dia benci dengan dirinya. Dia selalu merasa, kenapa ya, misalnya, dia lahir sebagai orang pendek. Dia akan marah terus. Kenapa ya saya ini pendek? Jadi orang kok pendek amat. Tuhan ini kok menciptakan saya jadi orang pendek. Atau misalnya saya tidak disukai. Saya selalu disebutkan sebagai waktu kecil. Saya ingat sekali. Waktu kecil, saya kalau bergaul dengan teman-teman, saya memang suka dipanggil sebagai si black. Karena memang kulit saya hitam. Dan 3 adik saya itu putih, saudara-saudara. Sampai adik saya itu nomor 2 ngomong di depan ayah. Ayah, kakak ini anak ayah atau bukan? Kok beda ya? Gitu ya. Kami putih kok dia hitam ya. Saya kejar adik saya. Saya pakai parang-parangan dari plastik itu. Gitu ya. Saya pukul dia. Jadi saya itu selalu dihina. Hitam gitu. Saya jengkel dengan kulit saya hitam. Sampai akhirnya saya pernah tanya ibu, kenapa 3 adik aku kok putih? Aku kok hitam? Dan ibu berkata sambil melucu, nah dulu maaf ya, ibu waktu kan kamu anak pertama, ibu belum pinter punya anak. Ibu itu menjemur kamu supaya kamu itu sehat. Lah sampai siang ibu lupa mengangkat kamu. Jadi aja tahu-tahu kok jadi hitam ya gitu ya. Nggak apa-apa ya nak, tetap kamu anak ibu gitu ya. Jadi saya itu berkulit hitam rupanya karena terlalu lama dijemur oleh ibu saya gitu ya. Jadi saudaraku lihat perasaan tidak disukai membuat orang itu membenci dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi, perasaan tidak dihargai. Kalau anak tidak dihargai, maka anak ini tidak punya kepercayaan diri. Dia menjadi minder. Anak tidak bisa punya, disebut sebagai self-esteem. Anak itu tidak berpercaya diri. Suruh, ayo kenalan. Enggak mau. Ayo doa, dandan, enggak bisa. Ayo kamu mimpin, enggak. Jadi orang yang tidak dihargai tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin. Dia selalu hanya bisa menjadi pengikut saja. Karena tidak dihargai. Padahal anak itu sangat ingin sekali bahwa dia dipuji oleh orang tuanya. Jadi Bapak, Ibu, pujian yang sangat menyejukkan bagi seorang anak hanya dari papa mamanya. Hanya dari ayah ibunya. Gurunya mau ngomong apa saja, memuji apapun, tidak akan pernah masuk ke dalam batin dia. Tapi kalau ayah atau ibunya memuji, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri seorang anak. Tetapi kalau anak ini sering diejek, anak ini sering dikatakan kamu bodoh, dan itu yang saya terima waktu kecil. Dari bapak saya, kamu bodoh, sampai sekarang pun saya percaya bahwa saya itu bodoh. Sampai saya ingat sekali waktu saya mengatakan kepada ayah dan ditanya, kamu mau jadi apa kok? Kalau besar, mau jadi pastor. Saya itu sejak kecil ingin jadi pastor. Mau jadi pastor? Wah, kamu bodoh, enggak mungkin jadi pastor. Saya berkata, enggak apa-apa, saya mau jadi pastor, gitu ya. Lalu Bapak berkata, kamu bodoh, nggak bisa jadi pastor. Pastor itu harus pinter. Maka saking jengkelnya saya jawab kepada Bapak saya, nggak apa-apa Pak, besok kalau saya jadi pastor, saya khusus untuk orang-orang bodoh. Dan rupanya Tuhan itu mendengar doa saya. Hanya orang bodoh yang mengundang saya, gitu ya. Jadi, apa yang saya berkatakan, kata-kata ayah yang selalu merasa saya tidak dihargai, membuat saya merasa bahwa saya tidak percaya diri, bahwa saya mampu. Rasa ditolak. Rasa ditolak ini menyebabkan anak seperti apa? Rasa ditolak membuat seorang anak akan merasa kelak menjadi merasa sendirian. Loneliness. Dia menjauh dari teman-temannya. Dia merasa bahwa saya tidak layak untuk didekatin. Bahkan anak, mengapa, maaf ya Bapak Ibu, mengapa cukup banyak anak muda ingin mati? Merasa kesepian. Mengapa banyak anak yang baru pacaran saja
Baru pacaran, ditolak oleh pacarnya, langsung ingin mati. Karena apa? Karena dia tidak tahan sejak dahulu ditolak. Maka pada saat ia mencintai seorang gadis atau laki dan ditolak, itu membuat dia ingin menghentikan kehidupan. Karena pengalaman terlukanya. Nah sekarang, apa akibatnya? Tadi kita lihat, sudah melihatkan akibat dari luka, itu anak mempunyai rasa tidak disukai, tidak dihargai, tidak ditolak. Dan orang terluka menjadi tawar hati. Tidak punya rasa hormat. Tidak punya rasa sayang pada dirinya, pada hidupnya, pada sesamanya, pada orang tuanya, termasuk juga kepada Tuhan. Maka tidak punya kepekaan kepada Allah. Kalau orang terluka, orang akan menyalahkan Tuhan. Orang akan mengatakan, kenapa kok saya? Bukan orang lain. Mereka akan hidup mengikuti perasaan dan maunya sendiri saja. Maka penderitaan itu apa? Kalau boleh saya simpulkan. Pertama, penderitaan itu adalah pengalaman pahit yang mempengaruhi manusia dalam berelasi dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Jadi pengalaman yang menyakitkan. Pengalaman yang menyakitkan yang membuat orang itu merasa, satu tadi, minder, kecewa dengan dirinya, marah dengan dirinya, tidak terima dirinya, itu mempengaruhi dia menilai dirinya sendiri. Dan juga mempengaruhi dia berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau orang itu merasa disakiti, maka dengan orang lain dia selalu curiga. Dia tidak pernah merasa aman dengan orang lain. Dia merasa pasti orang lain itu akan menyakiti dia. Maka ada orang-orang tertentu yang tidak punya sahabat. Kenapa? Karena mungkin dia terlalu sering diremehkan. Maka dia takut kalau saya bersahabat, pasti disakiti lagi. Dan tentunya penderitaan itu mempengaruhi hubungan dia dengan Tuhan. Kalau orang punya rasa sakit begitu banyak, saya yakin dia tidak akan bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Dia tidak punya hubungan relasi benar dengan Tuhan. Mungkin saja dia ke gereja. Mungkin saja dia doa. Betul, mungkin. Tapi semua yang dia lakukan hanya sebagai sebuah kewajiban. Bukan ekspresi sayang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah terluka. Kalau orang memendam begitu banyak luka, mana mungkin dia merasa disayangi oleh Tuhan. Kedua, pengalaman pahit kalau tidak diolah akan membusukkan hati. Maka pengalaman pahit kalau tidak diolah akan selalu membuat pengalaman pahit itu sebagai kutukan. Bukan sebagai peristiwa berkat. Jadi, kalau pengalaman pahit itu, luka itu tidak dibereskan, maka membuat kita akan merasa sakit lagi, jengkel lagi, kecewa lagi. Saya punya pengalaman dengan rekan saya. Jadi rekan saya ini tidak saya sukai, kakak kelas. Saya tidak sukanya kenapa? Karena kami satu rumah, dia kalau diberi tugas, selalu menolak. Dia nggak mau terima. Nggak, saya sudah ada tugas. Selalu seperti itu. Dan saking jengkelnya saya lihat, apakah waktu dia diberi tugas, dia ngomong, saya sedang ada tugas. Saya cek, tugas dia apa? Rupanya tugas dia adalah main badminton. Jadi dia itu senang main badminton. Sampai akhirnya selalu menghindari tugas pastoral, tugas pelayanan. Oh, saya marah. Tapi karena saya itu sejak kecil kalau marah diam, nggak pernah ngomong, nggak pernah diungkapkan, saya hanya diam. Saya nggak mau menyapa dia. Di ruang makan pun saya tidak menyapa dia. Jadi kalau ketemu di ruang makan, kebetulan kan kami biara besar. Saya tuh waktu itu tinggalnya. Saya sapa ada 9 orang. Jadi saya sapa 7 teman saya.
Yang satu ini tidak akan saya sapa. Saya diamkan. Saya nggak ngomong apa. Menjawab seperlunya. Saya tidak akan nanya pada dia. Itu karakter saya. Tapi jengkelnya, setiap doa malam, doa itu kami melingkar dan dia di depan saya. Dan kalau saya berdoa, saya selalu melihat dia. Dan pada saat saya berdoa, saya selalu kalau melihat dia jengkel lagi, kesel lagi, marah lagi. Sampai kalau doa Bapa kami, saya selalu berkata, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun, seperti saya pun tidak mau mengampuni dia, Tuhan. Saya rubah doanya, saking jengkelnya. Lalu saya berpikir, kalau saya begini terus, kalau saya jengkel terus, lama-lama saya tidak betah di biara. Lama-lama saya bisa keluar. Lalu saya akhirnya merenung. Pada saat saya merenung, saya ingat, loh, saya kalau memberi nasihat umat, itu selalu saya suruh berdoa, suruh novena, novena. Akhirnya saya novena. Saya novena. Lalu saya berpikir, permohonannya apa ya? Saya berpikir, ya, gitu. Saya mohon kepada Tuhan, Tuhan ubah dia, ubah dia. Kalau kau tidak bisa mengubah dia, pindahkan dia ke biara yang lain. Pindahkan dia. Saya berdoa dalam Ekaristi 9 hari berturut-turut. Dan doa seorang beriman setelah 9 hari berturut-turut. Apa yang terjadi? Pada hari ke-9, Romo itu tidak berubah. Dia masih tetap menjengkelkan. Tapi pagi hari itu terjadi kejadian yang aneh. Setelah saya doa, pada hari ke-9, saya masuk ruang makan. Dia ada di situ. Seperti biasa, dia selalu menyapa, halo Eko. Biasanya saya nggak pernah ngejawab. Tiba-tiba saya menjawab, halo Romo, gimana kabarnya? Gimana kemarin badminton? Bagus ya, menarik. Oh, ramai kok. Biasanya saya nggak pernah nanya-nanya, karena saya jengkel. Lalu pada saat saya membuat kopi, saya melihat Romo yang saya benci itu belum buat kopi. Lalu saya teriak, Romo belum buat kopi ya? Belum, saya buatkan ya, biar sekalian. Oh, makasih kok, makasih. Lalu saya diam, ya Tuhan, Engkau aneh. Saya minta dia berubah, kok malah saya yang berubah. Lihat saudara-saudara. Jadi doa itu jangan pernah mengatur Tuhan. Doa itu membuat kita mau diatur oleh Tuhan. Ingat itu. Jadi Allah lebih tahu. Allah itu lebih senang membentuk hidup saya. Bukan senangnya menyenangkan saya, gitu. Bukan. Tuhan mau membentuk saya supaya saya menjadi manusia pengampun dari setiap peristiwa sakit demi kesakitan. Maka lihat, jadi pengalaman pahit itu sekali lagi harus diolah. Nah, saya sudah banyak ngomong ini. Tolong nanti Pak moderator, kalau saya terlalu banyak omong, di stop aja ya. Romo sudah selesai. Para peserta sudah pada tidur. Saya nanti berhenti ngomongnya. Jadi, siapa yang membuat kita menderita? Siapa yang bisa menyakiti hati saya? Yang bisa menyakiti hati saya adalah orang-orang yang berarti dalam hidup saya. Orang-orang yang kita sayangi. Orang-orang yang mempunyai hubungan batin dengan diri saya. Jadi, kita tidak mungkin sakit hati, luka batin, hanya dengan orang yang selewat saja. Nggak bisa. Jadi orang itu harus punya hubungan batin dengan saya, baru kita bisa terluka. Jadi kalau Anda tanya, sampai kapan orang bisa merasa terluka? Sampai mati. Orang tua pun bisa terluka. Bisa. Anda sebagai orang tua sudah membesarkan anak, mendidik anak, sudah berkorban untuk anak. Tiba-tiba setelah anak menikah, anak tidak pernah ingat pada orang tuanya. Nelepon aja jarang, apalagi datang ke rumah, nengok, bawa cucu-cucu. Jengkel, marah, kecewa. Nah, itu pun bentuk luka.
gitu ya. Anda sudah mendidik anak-anak Anda dari dulu, dari kecil, supaya menjadi seorang Katolik yang baik, Katolik yang baik. Tiba-tiba anak Anda pacaran dengan orang yang beragama lain. Dan pindah agamanya, jengkel Anda, marah Anda langsung teriak, kamu bukan anak aku lagi. Itu terluka. Jadi ini yang membuat kita terluka. Jadi orang yang mempunyai hubungan batin dengan kita. Sama orang juga bisa luka dengan pastornya. Maaf. Misalnya apa? Anda sudah melayani, wakur, sudah bagus-bagus, sudah latihan. Pastornya nggak memuji sama sekali. Langsung ada kurang ajar, pastor ini nggak muji kita. Orang kita sudah latihan sampai mati, sampai kita mau sebentar lagi dipanggil Tuhan, gitu ya. Kok nggak dipuji? Romo ini kalau lihat ibu-ibu janda-janda memuji, kok cantik. Kita kok nggak pernah dipuji. Memang kita ini pada jelek semuanya. Lihat, bisa jadi. Gitu ya. Jadi orang-orang yang berarti dalam kehidupan pun bisa membuat terluka. Berapa banyak? Maaf, saya hanya mengatakan apa yang terjadi. Cukup banyak orang yang pindah agama karena terluka. Pindah gereja karena terluka. Ngapain saya ke gereja itu, pelayanan di sana aja, bentrok apa, dia melayani aja, kok aneh pelayanannya seperti itu. Dia terlalu berkelompok, ini terluka. Ini tanda-tanda orang sakit. Maka saya akan perlihatkan secara singkat, apa tanda-tanda orang yang terluka. Orang yang terluka adalah orang yang tidak peduli pada orang lain. Perasaannya terlalu sensitif, mudah tersinggung. Orang bisa menjauh dari orang lain, sulit mengampuni, keras kepala, jiwanya labil, mudah stres, menghakimi orang lain, sombong, munafik. Ini adalah tanda-tanda bahwa orang itu batinnya terluka. Ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang mudah sekali mengkritik, omongnya selalu pedes, omongnya selalu jelek. Jadi bisa jadi kan ada orang dari awal ketemu sampai akhir dia pulang ngomongnya jelek terus. Datang-datang, wih tadi macet banget, di mana-mana macet, menyebalkan sekali Palopo ini. Di mana-mana macet. Saya tidak tahu ya bagaimana Palopo. Ini hanya mau menggambarkan saja. Macet toh, udah macet gitu. Sudah gitu tadi saya kesannya adalah orang luka. Orang itu menyimpan sakit. What? Ya, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya sinyal di tempat Romo Eko agak terganggu, Romo. Kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ada gangguan. Ya. Sudah masuk lagi? Ya. Oke, Romo masuk, Romo. Ya, oke. So, maaf. Ada roh-roh jahat yang datang mungkin ya. Betul, Romo. Antara dua, roh jahat yang datang atau dari kita sendirinya ini, Romo. Tidak ini sinyalnya jelek ini Bapak. Oke, sudah jelas apa semuanya? Aman Romo, lanjutkan Romo. Lanjutkan Romo. Udah masuk, mantap. Baiklah. Nah, saya akan meneruskan share screen-nya. Bagaimana, di mana tempat luka itu berada di dalam hati kita. Jadi batin kita ini seperti gunung es. Kalau Anda lihat gunung es itu, 10% kelihatan dari permukaan air. 90% itu ada di dalam.
Nggak kelihatan. Nah, orang terluka itu, luka itu ada di paling bawah ini. Rasa sakit, kecewa, marah, sedih, jengkel, merasa dikhianati, disingkirkan, dicaci maki, ditinggalkan orang yang disayang, itu ada di bawah sadar. Di bawah kesadaran. Ini kesadaran. Yang sadar itu 10%. 90% ini yang di bawah sadar ini bisa terjadi, ini adalah pengalaman sakit, kecewa, jengkel. Dan pengalaman sakit ini biasanya apa? Dilupakan, ditekan, dianggap nggak ada, pura-pura sudah diampuni. Contohnya kan ada orang yang pura-pura sudah mengampuni. Saya sudah mengampuni dia, saya sudah mengampuni dia. Asal ingat, jangan pernah saya ngajak ngomong lagi dia. Saya nggak akan pernah nyapa dia lagi. Itu artinya Anda belum mengampuni, gitu ya. Jadi kalau kita masih tidak mau bertemu dengan orang yang menyakiti, itu berarti apa? Kita masih mempunyai masalah di dalam batin kita, di bawah sadar kita. Jadi letak dari sakit, kecewa, dan luka itu ada di bawah kesadaran kita. Nah, sekarang bagaimana analoginya penderitaan itu, pengalaman pahit itu, mengapa dibiarkan terjadi oleh Tuhan? Mengapa? Jadi pengalaman sakit, jengkel, kecewa, dikhianati, itu bukan berasal dari Tuhan. Maaf, bukan. Jadi penderitaan itu terjadi karena dosa. Kita disakiti karena dosa. Jadi penderitaan bisa terjadi, saya memperlihatkan analogi seperti ini. Orang sedang dioperasi. Kalau orang sedang dioperasi, kulitnya dibelek, dibuka, orang akan melihat bahwa para dokter ini menyembuhkan orang yang sedang dioperasi. Tetapi kalau orang itu munculnya dari dari planet lain, dia melihat orang yang sedang dioperasi ini, orang-orang ini sedang menganiaya, sedang menyakiti orang itu. Jadi apa yang saya maksudkan, penderitaan itu selalu ada di dua sisi. Ada di dua sisi. Bisa sisi yang melihat penderitaan itu semata-mata Oke, sinyalnya lagi. Tuh. Oke, lanjut Romo. Udah. Sampai mana saya tadi ngomong, Mbak Sri? Saya semangat sekali, rupanya nggak ada yang mendengar. Dari analogi penderitaan ditinjau dari dua segi, Romo. Ya, jadi penderitaan itu ada di dua sisi. Seperti mata uang selalu ada dua sisinya. Jadi penderitaan itu bisa dilihat dari sisi jeleknya saja, atau ada sisi baiknya. Jadi kalau kita mau melihat penderitaan itu hanya melihat sisi jeleknya, kita hanya melihat ini sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Kita bisa melihat seperti itu. Ini hanya menyakitkan bagi saya. Tetapi kalau di sisi lain, kita bisa melihat penderitaan itu sebagai berkat. Contoh. Saya senang ngomong tentang contoh. Saya itu kan selalu dikatakan bodoh, gitu ya. Bahkan karena apa? Punya adik pinter-pinter. 3 adik saya pinter semuanya. Yang satu itu sekarang menjadi the healer. Yang kedua dosen. Yang ketiga karena dibodoh-bodohkan. Ayah itu selalu mengatakan, kamu itu kok bodoh. Otaknya didengkul. Gitu ya. Kalau orang lain kan punya otak itu kan di kepala gitu. Ayah itu selalu mengatakan, kamu itu otaknya didengkul. Ini Mas, dengar nggak? Dengar, Romo. Oke. Thank you, Pak Reynold. Selalu mengingatkan ya, Pak Reynold ya, kalau nggak mendengar. Ya, dengar. Pak Reynold. Dengar, Romo. Nanti dengar. tolong. Oke, Romo. Lanjut, Romo. Diberitahu saya kalau nggak jelas ya. Siap, Romo. Oke. Jadi saya selalu dikatakan kamu bodoh.
otak kamu didengkul. Bapak Ibu yang terkasih, karena saya merasa bodoh, saya itu kalau baca buku selalu pelan-pelan, nggak bisa cepat. Saya baca buku, saya tulis, saya rangkum, saya tulis, sampai saya mengerti. Maka saya kalau menjelaskan itu, orang-orang itu langsung selalu cepat nangkep. Romo, cepat. Romo tuh kalau menjelaskan mudah ditangkap. Ya, karena saya orang bodoh. Jadi kalau sampai saya menjelaskan Anda tidak mengerti, berarti Anda lebih bodoh daripada saya. Gitu saya mengatakan. Langsung, enggak, saya ngerti kok, enggak ngerti kok. Gitu ya. Karena saking takutnya lebih bodoh daripada saya. Gitu ya. Sampai akhirnya saya ingat sekali. Karena saya berpikir otak saya didengkul, maka saya ingat. Kalau saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya selalu pakai dengkul saya. Untuk apa? Untuk berlutut dan berdoa. Itu lihat. Jadi Tuhan tidak pernah salah naruh otak saya di dengkul. Benar banget. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih otak saya di dengkul. Maka saya pernah jatuh, pernah main sepak bola dan kepala saya kehajar bola. Saya masuk rumah sakit. Saya muntah-muntah. Dan dokter periksa, dan dokter kaget. Kamu kok gak geger otak ya? Kepukul bola seperti itu. Lalu saya berkata, dok, otak saya didengkul, dok, bukan di sini, kata saya itu. Maka kepala saya dihajar seperti apapun, gak akan pernah geger otak, dok, kata saya. Jadi, saya kalau pergi kemana-mana, helm murah. Saya cari pelindung lutut yang mahal. Karena otak saya ada di situ. Jadi, lihat, kalau orang sudah bisa mengolah, penderitaan itu tidak semata-mata sebagai penderitaan. Orang bisa melihat penderitaan, di balik penderitaan selalu ada berkat. Selalu ada rencana Tuhan. Ini yang harus kita lihat. Maka bagaimana menghadapi penderitaan? Itu tadi. Menghadapi penderitaan ada di dua sisi. Menolak, melawan, menghindar, atau yang kedua, menerima. Bahkan memasuki penderitaan itu. Jadi kalau orang menolak, apa yang akan terjadi? Saya akan hidup dalam kepalsuan. Saya menjadi pembohong. Bahkan penderitaan itu akan makin berkepanjangan, tekanan batin terus-menerus. Tapi kalau saya menerima, saya akan menjadi pribadi yang asli, otentik, bebas, bahagia. Jadi kalau orang menerima bahwa saya sakit hati, saya kecewa, saya jengkel, terima. Maka kalau orang menangis pada saat dikecewakan, boleh, menangislah, menangis. Saya teringat waktu ibu saya meninggal, adik saya yang terakhir itu menangis terus. Saya laki-laki, saya nggak boleh nangis, saya harus memperlihatkan kekuatan saya. Lalu saya marah pada adik saya, kamu jangan menangis, malu. Seperti orang tidak punya iman. Lalu adik saya itu menahan, tidak nangis. Dan apa yang terjadi? Setelah upacara ibu dimakamkan, adik saya masuk rumah sakit. Karena apa? Menekan. Dia membohongi perasaan kesedihan dia. Dia menekan. Sampai akhirnya, kalau jiwa ini yang ditekan, maka yang sakit bisa ke badan. Maka ada orang yang sakitnya psikosomatik. Jadi jiwanya sakit, tubuhnya pun akan menjadi sakit. Jadi di situ jelas sekali diperlihatkan bahwa pada saat kita menghadapi penderitaan, kita harus melihat mau menolak atau mau menerima. Itu keputusan kita. Maka pengampunan itu adalah sebuah keputusan dan sebuah proses. Jadi pengampunan itu tidak bisa kita berikan dan kita mengatakan, saya mau mengampuni dia kalau dia berubah. Jangan harap orang yang menyakiti Anda tidak akan pernah berubah. Dan kalau dia tidak berubah, yang kecewa, yang jengkel, yang sakit, Anda terus. Maka kalau Anda sakit hati, Anda kecewa, Anda penuh rasa kepedihan di dalam hati, yang bisa membereskan itu siapa? Cuma Anda.
Bukan orang yang menyakiti itu, bukan. Kita. Kenapa? Karena pengampunan itu dasarnya dari diri kita. Maka saya ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah mengatakan, pernah ditanya, apa nasihat untuk orang yang berumah tangga supaya bertahan dalam rumah tangganya? Ibu Teresa hanya mengatakan ada 2 pilar, yaitu apa? Doa dan pengampunan. Orang bisa mengampuni kalau orang berdoa. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah kekuatan Tuhan, kuasa Allah. Allah dikenal sebagai Maha Pengampun. Jadi, yang bisa mengampuni itu hanya kuasa Tuhan. Manusia itu bisanya adalah apa? Membalas. Maka manusia hanya bisa mengampuni kalau dirasuki oleh Roh Tuhan. Dan orang hanya bisa dirasuki oleh Roh Tuhan, oleh kuasa Allah, kalau orang itu berdoa, membuka hati kepada Tuhan. Maka Ibu Teresa pernah berkata, kalau kita mau sungguh mencintai, kita harus bisa mengampuni. Karena Ibu Teresa pernah berkata, cinta yang sesungguhnya hanya terjadi pada saat kita merasa sakit, kecewa. Jadi bukti cinta yang sungguh adalah apa? Walaupun saya disakiti, walaupun saya dikecewakan, saya tetap mencintai dia. Ini kesungguhan cinta. Jadi kalau saya mencintai karena dia menyenangkan saya, itu belum cinta yang sesungguhnya. Itu belum cinta yang murni. Jadi cinta yang murni teruji oleh apa? Oleh penderitaan, oleh rasa sakit, oleh rasa kecewa. Maka ada sebuah pepatah, forgive other, ampuni sesamamu bukan karena dia layak diampuni. Jadi orang yang menyakiti itu mungkin tidak layak untuk diampuni. Tidak perlu diampuni, mungkin. Tetapi saya tetap mengampuni karena saya ingin bahagia. Ini. Jadi kalau Anda mau bahagia, tidak ada kata lain, hanya pengampunan. Maka bagaimana rahmat ditawarkan oleh Tuhan, Allah memberikan kata-kata peneguhan dalam Injil Yohanes. Damai kutinggalkan bagimu. Damai kuberikan kepadamu. Damai yang tidak diberikan oleh dunia. Dan itulah pemberianku kepadamu. Jadi orang itu hanya bisa damai kalau berdoa tinggal di rumah Tuhan. Jadi tinggal di rumah Tuhan adalah rumah yang tidak diisi oleh ketakutan, tidak diisi oleh kegelisahan, tidak diisi oleh balas dendam. Jadi tidak mungkin hati kita tinggal di rumah Tuhan kalau masih di dalamnya berisi kekecewaan. Jangan pernah lupa, Yesus pernah bercerita, kalau engkau sedang mempersembahkan persembahan, dan kau ingat bahwa kau masih berselisih dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Berdamailah dahulu. Jadi Yesus mengatakan apa? Doa kita menjadi doa yang percuma kalau di dalam doa hati kita masih dipenuhi dengan kejengkelan, kemarahan. Maka disitulah mengapa kita perlu merendahkan hati. Maka disitulah mengapa kita perlu pertobatan. Syarat utama untuk merasakan kasih Allah adalah apa? Pertobatan. Dan pertobatan itu diberikan di dalam gereja melalui apa? Sakramen pengampunan. Sakramen pengampunan adalah sakramen pembebasan. Jadi kalau Anda tidak bisa mengampuni, itu berarti apa? Anda dosa. Ini juga angkat ya, Pak. Maka supaya bisa mengampuni, pergilah ke sakramen pengampunan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti saya.
Maka pada saat Anda rendah hati mengatakan ketidakmampuan, percayalah, sakramen itu akan memampukan Anda untuk mengampuni. Maka di dalam sakramen pengampunan ada dua istilah, let go and let God. Dalam sakramen pengampunan itu kita membiarkan dosa kita keluar dan kita membiarkan rahmat Allah bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua adalah apa? Ekaristi. Di dalam Ekaristicum Mysterium nomor 13, dekrit mengatakan, apa yang diterima umat dengan iman dan secara sakramental dalam perayaan Ekaristi harus memberikan dampak nyata dalam tingkah laku mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka berusaha menempuh seluruh hidup mereka dengan gembira, penuh rasa syukur, ditopang oleh santapan surgawi, sambil turut serta dalam wafat dan kebangkitan Tuhan. Jadi kalau orang sudah diberi makan oleh Tuhan dalam perayaan Ekaristi, orang itu harus punya jiwa yang gembira, penuh syukur. Dengan demikian, setiap orang yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi harus penuh gairah, ingin berbuat baik, menyenangkan Allah dan hidup pantas. Sambil membaktikan diri kepada gereja, melaksanakan apa yang diajarkan kepadanya, dan bertumbuh dalam kesalehan. Ia pun akan siap menjadi saksi Kristus dalam segala hal, dalam menghadapi persoalan hidup, agar dunia diresapi dengan semangat Kristus. Sebab tidak ada satu umat Kristiani pun dapat dibangun, kecuali kalau berakar dan berporos pada perayaan Ekaristi yang Maha Kudus. Jadi saudaraku, lihat, perayaan Ekaristi adalah santapan dari Tuhan yang membuat kita mampu berbuat baik. Perayaan Ekaristi adalah kekuatan dari Tuhan yang membuat kita mampu untuk mengampuni. Jadi kalau kita tadi memulai tanpamu, aku tidak dapat mengampuni. Itu artinya apa? Tanpa hidup doa. Sekali lagi, kita tidak bisa punya rahmat pengampunan. Apalagi kalau yang harus kita ampuni adalah orang yang kita sayangi. Yang kedua, tanpa kerendahan hati di dalam sakramen rekonsiliasi, kita hanya akan menjadi orang sombong. Kita hanya menjadi orang yang paling benar. Orang sombong dan orang benar selalu menuntut orang lain berubah, bukan mau merubah dirinya sendiri. Dan yang ketiga, santapan Ekaristi adalah kekuatan dari Allah yang membuat kita mampu untuk berbuat baik dalam hidup kita. Saudaraku, saya walaupun hidup, tadi saya katakan, punya rasa kepahitan dengan ayah, bagaimana saya mengolahnya. Ini pengalaman terakhir. Sudah, setelah ini saya selesai. Saya, waktu di Manila, saya akhirnya mengolah. Dan akhirnya pastor pembimbing mengingatkan bahwa saya punya kepahitan dengan ayah. Karena waktu berdoa, saya disuruh berdoa untuk membayangkan kalau ayah saya meninggal. Dan waktu ayah saya meninggal, saya tidak punya perasaan kehilangan. Saya tidak punya perasaan sedih. Waktu Sulu berkata selamat jalan, saya berkata, selamat jalan ayah. Silakan, pergi. Saya tidak pernah merasa sedih. Tapi waktu saya suruh membayangkan ibu meninggal, saya sangat sedih sekali. Saya sangat ketakutan. Karena saya mempunyai hubungan dekat dengan ibu. Saya menangis waktu berdoa. Saya sampai berkata, Tuhan jangan. Saya tidak mau kehilangan ibu saya. Tapi waktu saya membayangkan ayah, saya tidak pernah setetes air mata pun merasa kesedihan. Maka saya berpikir, ini tidak benar ini. Lalu
pastor pendamping saya mengatakan, kamu pulang ke Indonesia, kamu harus berdamai dengan ayah kamu. Lalu saya pulang ke Indonesia, dan saya ingat saya bertemu dengan ayah. Lalu saya beri senyum ayah, dan ayah berkata, wih, kamu sudah pulang? Iya. Lalu kita ngobrol. Setelah ngobrol, saya berkata, ayah, boleh nggak saya memeluk kamu? Dan akhirnya dia berkata, kenapa harus dipeluk? Saya ingin memeluk kamu. Kau adalah ayahku. Lalu akhirnya saya peluk ayah. Dan ayah berkata, dia diam. Dan tiba-tiba ayah itu nggak pernah mengekspresikan. Dan waktu dipeluk, tiba-tiba ayah mengulurkan tangan dan mendekap saya. Saya saling berdekapan. Dan saya mengatakan, baru sekarang saya merasakan cinta seorang ayah. Dan ayah pun berkata, ini pelukan yang terindah yang saya alami selama hidup saya. Dan ayah berkata, maafkan saya. Dari dulu saya tidak pernah mengakui engkau. Dan setelah pengalaman pelukan itu, saya sekarang punya hubungan baik dengan ayah. Kalau bertemu, ayah selalu cerita. Saya pun cerita dengan ayah. Dan kalau bertemu, kita saling memeluk, kita saling mendoakan. Dan saya masih ingat, ayah adalah salah satu orang yang selalu mendoakan supaya saya bertahan dalam imaman saya. Dan jujur, kalau saya boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Saya boleh mempunyai seorang ayah yang sekeras itu, yang setukang marah seperti itu. Tetapi dia keras, dia pemarah, karena ingin mempunyai anak yang kuat seperti sekarang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, Romo, terima kasih. Materi dan renungan yang sungguh luar biasa. Ternyata di sini, kalau saya simak-simak dari pembicaraan Romo tadi itu, ada luka batin yang berjamaah ya, Romo ya. Jadi secara langsung apa maupun tidak langsung, bahwa mungkin orang tua kita pernah mengalami itu tanpa disadari, diteruskan. Jadi ini mungkin ada pola asuh. Ada satu pola asuh yang anak-anak pada masa golden itu kan perlu kasih sayang, perlu. Saya sepakat bahwa seringkali orang tua mengeluarkan kata-kata yang kurang berhikmat. Misalnya tadi anak bodoh. Akhirnya ya benar, tanpa disadari bahwa di bawah alam sadar mereka itu mereka mengatakan selalu dirinya bodoh. Dan menimbulkan anak-anak yang minder dan ya banyak terjadinya luka-luka batin. Terus yang kedua tuh yang saya dapat petik bahwa sini ada doa yang salah. Seperti yang Romo katakan tadi, menginginkan bahwa temannya berubah. Tetapi dalam doa itu Tuhan berbicara lain. Tuhan mau agar kita yang berubah. Dari benci menjadi benar-benar cinta. Benar-benar mengasihi. Dan ini sangat luar biasa. Yang berikutnya itu ada perubahan. Setelah kita bisa mengasihi dan kita bisa ada perubahan pada diri kita. Kita juga dengan sendirinya. Berarti kita bisa berdamai nih dengan keadaan. Kebanyakan orang tidak bisa berdamai dengan keadaan, banyak orang lebih banyak memusuhi keadaan itu. Misalnya luka batin, kejengkelan sama papa, tapi dia mungkin tidak mengerti dan ya mungkin masa-masa anak-anak itu perlu proses. Dan saya sangat setuju Romo bahwa seringkali bahwa alam sadar kita yang tanpa kita sadari mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu di bidang pendidikan atau hidup di komunitas ataupun di dalam keluarga. Ini seringkali yang terjadi. Makanya saya ingat satu dalam teori kami di psikologi bahwa teori positif dan negatif harus berakhir. Jangan sampai positif dan negatif ini terus berkelanjutan. Dan itu yang perlu kita bahas, perlu kita antisipasi. Dan saya paham juga Romo karena kebetulan saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang mengalami skizofrenia, orang-orang yang mengalami depresi. Sudah itu dikorek-korek ternyata mempunyai luka
dan luka itu belum pernah terselesaikan. Akhirnya timbullah penyakit psikosomatik yang seperti tadi Romo katakan, dan ini sangat-sangat berbahaya. Terus saya juga melihat bahwa penderitaan itu ada dua macam, saudara, bahwa ada yang jelek, ada yang positif. Nah, bahwa yang positif, yang jelek ini kita harus cepat berakhir nih. Kita harus cepat berakhir dan kita harus bisa bernamai, sehingga kebanyakan pada umumnya manusia ini selalu yang teringat tuh hal-hal yang negatif. Tapi begitu banyak hal yang positif di dalam masalah itu yang sebenarnya kita mau dibelajar nih, kita mau diajar oleh Tuhan, kita mau dididik oleh Tuhan, kita mau dididik oleh lingkungan menjadi manusia yang lebih baik daripada yang kemarin. Yang ketiga, saya juga sangat setuju bahwa let go dengan let God. Dan itu memang kita harus keluar dari masalah. Kalau kita tidak keluar dari masalah, ya kita tetap menjadi manusia lama. Dan percuma menurut saya, ekaristi, sakramen pertobatan, akhirnya kita menduakan Tuhan, kita mempermainkan Tuhan di dalam, akhirnya menimbul dosa-dosa baru nih di atas luka-luka lama nih. Itu katanya si Ebit gak ada ya Romo ya. Betul Romo, ekaristi itu puncak dari segala puncak kehidupan. Bahwa di situ juga kita harus bisa lebih bermakna bagi penghayatan ekaristi, karena seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, seluruh kehidupan doa kita, seluruh pelayanan kita berpusat di ekaristi. Nah, dari ekaristi ini makna apa yang kita akan bawa? Karena kita sudah menerima sabdanya, menerima tubuhnya secara nyata, dan itu harus berubah dalam hidup kita. Makanya saya sangat setuju sekali, bahan ini saya akan ambil Romo menjadi penelitian saya di dalam psikologi rohani. Terima kasih Romo. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan monggo. Ya, Pak Rey, ini Ya. saya ada beberapa orang yang menyampaikan pertanyaannya. Saya ada dua pertanyaan yang luar biasa ini, tapi satu yang saya mau sampaikan pertama. Ini ada satu Romo kasus, salah satu di room kita. Suaminya selingkuh Romo, terus selingkuhannya ternyata hamil. Nah sekarang nih sudah akhirnya ibu ini memutus hubungan dengan suaminya dan akses juga ke anak ditutup. Namun suaminya tetap transfer uang. Ibunya nih bingung maksudnya apa, masih mau transfer, mungkin masih mau kembali Romo. Nah ibu ini bertanya Romo, apa perlu diampuni, menerima kembali, atau gimana Romo? Karena ibu ini merasa sangat sakit. Gimana Romo sarannya untuk ibu ini supaya bisa menyikapi masalah yang sedang dihadapinya dengan suaminya? Silakan Romo. Ya, baik, terima kasih Mbak Sri. Nanti silahkan para Romo-Romo Edi juga boleh memberi masukan. Iya, ada Romo Edi juga di sini ya. Romo Edi, selamat malam. Ya. Jadi pertama, di dalam perkawinan Katolik, jangan pernah lupa bahwa janji sakramen itu terjadi pada saat Anda saling mengucapkan janji. Dan janji yang diucapkan adalah saya bla 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 memilih engkau untuk menjadi pasangan saya. Saya akan mengabdikan dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Jadi apa yang saya mau katakan, janji perkawinan ini memperlihatkan, sakramen ini memperlihatkan bahwa pasangan seperti apapun tidak pernah boleh merubah cinta kita. Tidak pernah boleh merubah komitmen kita. Jadi cinta di sini bukan perasaan. Jadi kalau cinta perasaan, suami pulang dari kantor bawa uang 10 juta, "Ma, dapat bonus." Langsung mamanya berkata, "I love you so much." Gitu ya. Lalu bulan depan datang, gajinya dipotong. "Papa ini nggak protes dong." Gitu ya. Jadi kalau perasaan cinta itu berdasarkan perasaan, up and down-nya cepat. Tetapi kalau sudah di dalam perkawinan, cinta itu adalah komitmen. Cinta tadi yang seperti saya katakan, cinta itu memang dimurnikan lewat apa? Lewat kesakitan, rasa sakit.
Jadi saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Walaupun pasangan itu sudah tidak layak dicintai, saya tetap harus menerima dia. Supaya apa? Tadi, supaya saya damai. Supaya saya damai. Jadi, kedamaian itu muncul pada saat saya mau menerima. Menerima apa? Menerima setiap kepahitan yang mungkin bukan berasal dari diri saya, mungkin bukan berasal dari kesalahan saya, tapi mungkin kepahitan itu terjadi karena ulah orang yang saya sayang. Jadi saya ingat sekali waktu saya frater, salib di dalam salib suci itu kan ada warna merah dan putih. Lalu guru-guru kami berkata, salib itu ada 3 macam. Ada salib merah, ada salib putih, ada salib hitam. Salib putih, salib hitam itu adalah apa? Penderitaan yang terjadi karena salah saya sendiri. Misalnya, saya hobi makan tahu. Tahu itu dimakan paling enak lewat dengan cabai rawit. Lalu saya makan tahu, nggak inget, makan cabai rawit banyak, tiba-tiba mencret. Saya tidak bisa mengatakan, saya mencret karena Tuhan sedang menguji saya. Bukan, saya mencret karena saya rakus, titik. Jadi penderitaan itu terjadi karena kerakusan saya. Itu salib hitam. Sedangkan salib merah adalah penderitaan terjadi karena apa? Karena kesalahan orang yang saya sayangi. Jadi misalnya anaknya bermasalah, anaknya kacau, langsung dibawa-bawa. Siapa orang tuanya? Oh, pantesan orang tuanya kayak gini. Wong anaknya kayak gitu. Itu karena orang tuanya. Sama, tadi ibu tadi pun menderita karena apa? Ulah suaminya. Ini salib merah. Ini memang harus dipegang, tetap harus diterima. Seperti apapun. Demi apa? Sebuah kedamaian. Sedangkan salib putih adalah penderitaan untuk memurnikan diri kita. Misalnya ada orang yang sudah hidup sehat, makannya dijaga, baik-baik, tiba-tiba kena penyakit kanker. Saya nggak salah, hidup saya baik, kok tiba-tiba kok saya kanker ya? Ya. Penderitaan itu menjadi ujian bagi kita, memurnikan saya untuk setia. Dalam penderitaan tetap menerima Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan, Mbak Sri, kan Ibu tadi mengatakan, apakah harus diampuni? Ya, betul. Demi sebuah apa? Demi sebuah kedamaian. Terima kasih. Maaf, pertanyaannya pendek, jawabannya panjang. Sorry. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Ini ada lagi pertanyaan nih, Romo. Bagaimana memaafkan orang yang telah menyakiti kita, kadang berlawanan dengan pikiran logis saya. Bagaimana saya mengatasinya? Mungkin tidak. Atau mungkin tidak jika saya justru berdamai ketika saya tidak melakukan apa-apa. Dalam kurung tidak memaafkan tetapi juga tidak mendendam kepada orang yang telah menyakitkan saya. Jadi sepertinya kita mengabaikan saja dia. Bagaimana menurut pandangan Romo? Ya. Mengabaikan itu berarti apa? Pura-pura. Pura-pura sudah mengampuni. Seperti tadi. Itu kepura-puraan itu berarti apa? Saya menekan di bawah sadar. Saya menekan di bawah sadar. Dan ingat, yang ditekan di bawah sadar itu lama-lama bisa meledak. Jadi seperti apa? Seperti bola. Kalau bola dimasukkan ke dalam air, kita tekan, makin menekan ke dalam, bola itu makin ingin ke atas. Jadi sama, luka itu semakin kita tidak anggap, udahlah pura-pura, udahlah kita diamin aja. Secara tidak sadar, itu akan meletup-letup. Meletup-letup. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tingkah laku. Contoh, bahwa saya suatu saat di rumah retret,
sebelum saya 25 tahun, saya merasa bosan. Saya merasa, kok romo-romo lain baru 5 tahun, 3 tahun sudah dipindah. Saya kok enggak dipindah-pindah. Lalu akhirnya saya ingat saya menghadap provinsial, dan kebetulan provinsialnya waktu itu teman saya, yang sekarang menjadi uskup Bandung. Itu teman satu angkatan, cuma kita beda nasib saja. Lalu akhirnya waktu saya ngomong ke provinsial, waktu itu saya sudah 15 tahun. Saya sudah 15 tahun di Pratista. Apakah boleh saya pindah? Lalu provinsial itu berkata, kok kamu seorang biarawan? Ya, kamu kan berarti harus taat. Ya, baik, karena kamu harus taat, maka kamu tinggal di Pratista sampai mati. Lalu akhirnya saya, oh baik, provinsial. Saya pulang. Anda tahu saya pulang, apa yang saya lakukan? Saya tendang motor provinsial. Jadi mungkin saya nerima. Tetapi akhirnya saya salurkan kejengkelan itu, kemarahan saya ke hal lain. Jadi bisa terjadi kalau tadi saya tidak bisa memaafkan, akhirnya ingat kemarahan, hal yang belum beres itu, yang disebut dengan unresolved problem. Nanti Pak Reonald itu kenal banget. Unresolved problem itu masalah yang belum dibereskan. Akan mendesak menjadi hal yang negatif dalam hidup saya. Mungkin saya tidak bisa tapi kata-kata saya menjadi kasar, kata-kata saya menjadi nyelekit. Itu berarti apa? Ada sesuatu yang disimpan. Jadi tetap tidak bisa tidak hanya dengan pengampunan. Itulah sebabnya Yesus waktu itu ditanya, berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Titik. Gitu. Berapa itu Romo? Hitung sendiri. Gitu ya. Jadi, di situ kenapa Yesus selalu mengajarkan pengampunan. Karena pengampunanlah kunci dari damai sejahtera. Dan pengampunan hanya bisa diberikan kalau orang mau rendah hati. Dan saudara-saudara jangan lupa, rendah hati adalah kunci untuk kesucian, kekudusan. Terima kasih Pak Reno. Baik Romo, terima kasih. Baik teman yang ibu atau saudara yang telah memberi pertanyaan, saya kira cukup jelas ya yang Romo katakan. Mungkin berkata bahwa ya damai-damai saja, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang tanpa disadari ya akan keluar dengan sendirinya. Baik, mungkin masih ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi Romo. Lagi satu ya Ning ya? Ya, betul. Satu terakhir. Terima kasih Pak Reno. Ini satu Romo, tapi paketan Romo, karena pertanyaannya 3 orang nyambung semua. Ini nanyanya Romo, ada nih yang luka batin dari kecil. Terus ada yang bilang, sepertinya luka batinnya udah hilang, tapi tidak bisa melupakan. Nah, ada yang nanya Romo, sama belum hilang ya? Ya, sama nggak sih Romo, melupakan sama mengampuni? Gimana kalau kita mengampuni, kita bilang ngampuni nih, tapi nggak melupakan. Gitu Romo, gimana sih kita melihat bahwa kita benar-benar sudah mengampuni? Ya. Saya itu favorit sekali dengan Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah berkata bagus tentang ini. To forgive is not to forget. To forgive is to love again. Jadi mengampuni itu bukan melupakan. Mengampuni itu adalah apa? Mencintai kembali. Mencintai kembali. Memang kita tidak bisa mencintai seperti yang dahulu. Betul. Gitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena saya sudah terluka. Gitu. Yang dulu mungkin 100% gitu ya. Karena disakiti, ya saya sekarang mencintainya 80%. Nggak apa-apa. Tapi tetap bertahan di 80%. Jangan sampai 0%. Gitu ya. Jadi saya tetap mau memaksakan di dalam hati saya untuk tetap mencintai. Jadi sekali lagi, memang pengampunan itu adalah sebuah keutamaan.
Artinya kalau keutamaan itu artinya apa? Keutamaan itu harus berlatih, berlatih, berlatih. Keutamaan itu tidak otomatis ada dalam hati kita. Proses. Jadi keutamaan itu hanya bisa kita miliki kalau kita latih, kita latih. Maka pengampunan itu harus dilatih dengan hal-hal kecil, hal kecil. So pada saat hal kecil kita sudah terbiasa, maka hal besar akan menjadi mudah. Terima kasih.